Selamat pagi Bu Bida. Selamat pagi Mbak. Mohon maaf, perkenalkan nama saya mahasiswa gizi dari program studi gizi Universitas Negeri Waluyo Ungaran. Ingin memberikan edukasi sedikit terkait pemeriksaan atau prometi kemarin Bu dari adik Bandung deh. Jadi kemarin kan sudah dilakukan pengukuran BB dan TB, dan hasil dari pengolahan BB dan TB tadi sudah diolah oleh kami, dan saat ini kami akan menyampaikan hasil dari pengukuran kemarin serta problem yang dirasakan oleh adik Pandu. Baik Bu, jadi kemarin itu adik Pandu sudah diukur oleh kami dan BB-nya itu 16 kg, tinggi badannya itu 100 cm Bu. Jadi kalau menurut penghitungan IMT itu ibu, mohon maaf maksud saya adik Pandu itu termasuk ke golongan normal Bu. Jadi gizinya dari adik Pandu itu normal Bu. Akan tetapi kami akan juga memberikan edukasi Bu terkait dengan 4 kategori tadi, yaitu sangat kurus, normal, dan gemuk. Jadi Dedek Pandu itu tergolong normal terkait IMT-nya tadi. Akan tetapi setelah dilakukan diagnosa itu Bu, Dedek Pandu itu diagnosanya itu mengalami karies gigi problemnya. Kalau untuk terkait gizinya dia sudah normal, tapi untuk karies giginya dia mengalami karies gigi kayak itu. Kemudian ini kami memberikan leaflet untuk ibu. Ini ada 2 leaflet terkait apa itu gizi seimbang dan karies gigi. Ini saya berikan satu untuk ibu yang ada gizi seimbang dan karies gigi. Nanti saya jelaskan satu persatu ibu. Yang pertama itu kita buka yang bagian karies gigi terlebih dulu. Baik Kak ya. Jadi mohon maaf, ini yang bagian gizi seimbang ya Kak Hindi. Jadi apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah makanan yang dimakan seseorang dalam satu hari yang beraneka ragam dan mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi di sini ada tumpeng gizi seimbang. Yang perlu ibu cermati untuk Dedek Pandu, di sini ada air putih, kemudian ada sumber karbohidrat itu ada roti, kemudian gandum, ada bihun juga. Kalau kemarin kan berdasarkan FFP recall itu kebanyakan Dedek Pandu mengkonsumsi nasi deh sama roti, dan nanti bisa diganti oleh bihun atau yang lain yang sekiranya Dedek Pandu biar tidak bosan. Kemudian ada buah dan sayur. Ini buah dan sayur itu kalau kemarin Dedek Pandu itu lebih menyukai semangka ibu. Nah, dalam pengolahannya nanti bisa diolah dalam puding atau dalam sate buah Bu. Kemudian ada ini namanya sumber protein. Sumber protein itu tidak melulu daging ayam Bu, jadi bisa seperti ikan dibuat olahan yang lain, dibuat sup itu juga bisa agar Dedek Pandunya tidak bosan ya Bu ya. Kemudian ada ini untuk garam dan minyak itu dikurangi ibu dan disesuaikan takar pada gizi seimbangnya. Kemudian ini ada kebutuhan pada balita. Kan Dedek Pandu itu tergolong ke balita Bu, umur 1-5. Kemudian ini nanti ibu bisa pelajari sendiri lebih lengkapnya di sini ibu ya. Kemudian apakah ada pertanyaan terkait yang gizi seimbang Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita langsung yang perisai satunya yang karies gigi ya Bu ya. Tadi kan karies gigi itu disebabkan oleh konsumsi seperti permen,
gula yang berlebihan itu juga menyebabkan karies. Kemudian edukasi kurang gosok gigi itu juga bisa. Jadi nanti untuk mencegah kariesnya lebih parah lagi, ibu bisa mengajari Dek Pandu untuk sikat gigi dari dini. Jadi ibu nanti bisa beli apa ya Bu ya, sikat gigi yang kecil itu toh, yang khusus untuk anak 4 tahun. Lah ibu bisa gunakan itu saja. Kemudian mari kita belajar dengan karies gigi ibu. Jadi karies gigi itu dalam pengertiannya adalah lubang yang terbentuk di permukaan gigi berupa iritasi dan hipermebubak. Jadi semacam lubang karies itu. Juga berupa plak juga bisa. Penyebab karies gigi itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Itu ada karena makanan, kemudian karena jarang gosok gigi itu juga bisa menyebabkan karies. Kemudian ini ada tanda dan gejalanya karies. Yang pertama itu gigi terasa ngilu gitu. Bila rasa asam dan manis, kemudian bila ditusuk maka gigi akan terasa ngilu. Bila gejalanya terasa di gigi. Kemudian pemeriksaan iritasi pulpa lubang giginya itu awal. Kemudian pencegahan karies gigi, ini sudah ada 4 poin yang saya cantumkan. Yang pertama itu menjaga kebersihan rongga mulut. Jadi rongga mulutnya sebisa mungkin itu dijaga kebersihannya. Ketika mau tidur itu juga harus gosok gigi, karena kan dari mulut sampai kaki itu juga terdapat bakteri yang banyak. Kemudian ada makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kebiasaan makan, kemudian berkunjung ke dokter gigi setiap minimal 6 bulan sekali, yaitu minimal 6 bulan sekali harus ke dokter gigi. Bagaimana Bu Bida, apakah ada pertanyaan terkait lihat yang karies gigi? Jadi, jika tidak ada, bisa minta tolong tadi di sedikit ulasan tadi tentang lipat dua tadi terkait gizi imbang tadi ya. Apakah ibu bersedia untuk menjalankan dari keduanya ini untuk adik Pandu? Iya. Baik, kalau ibu bersedia, apakah ada yang masih dibingungkan Bu terkait lipat dua ini? Baik, kalau tidak ada, saya juga ingin memberikan pesan untuk dalam pengolahan makanannya itu sebisa mungkin makanannya dibuat lebih bervariasi dan beraneka ragam ya Bu. Tidak harus mahal loh Bu dibuat, seperti kalau misalnya tempe itu kan hitungannya murah gitu ya, itu bisa dibuat nasi tempe itu juga bisa. Kemudian dibuat bola-bola tempe itu juga bisa. Kemudian kalau puding semangka itu juga bisa dibuat dalam bentuk sate, itu juga bisa Bu. Jadi jadi si anak tuh lebih tertarik gitu ya, lebih tertarik makannya gitu. Itu Bu kalau dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi Bu? Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya Bu untuk intinya untuk kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, Mbak.